Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revanza Gustalzanda. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai biaya standar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajerial. Yang pertama yaitu definisi dari biaya standar sendiri, yaitu merupakan hasil kajian teknik, gerak, dan waktu yang dilakukan dalam upaya menentukan jumlah bahan baku, tenaga kerja, dan jasa lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk. Sehingga biaya standar ditentukan di muka yang seharusnya dikeluarkan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu sumber standar dari biaya standar. Yang pertama yaitu analisis aktivitas yang merupakan proses menentukan, menggambarkan, dan mengevaluasi aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, proyek, atau operasi. Yang kedua, data historis, yaitu merupakan analisis data historis yang mencakup semua faktor produksi yang relevan dalam suatu operasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, penentuan tolak ukur, yaitu merupakan analisis menggunakan informasi industri dan mencari data yang diperlukan manajer untuk menentukan tolak ukur di mana perusahaan dapat memakai standar yang terbaik di setiap proses. Dan yang terakhir yaitu ekspektasi pasar dan keputusan strategis, yaitu didasarkan pada harapan pasar dan juga keputusan strategis. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kelemahan dari penerapan biaya standar. Untuk keuntungannya yaitu biaya bermanfaat untuk menyediakan informasi kepada manajemen mengenai kendali suatu sistem, kemudian sebagai dasar atau basis suatu sistem evaluasi kinerja, dan juga menyediakan informasi mengenai opportunity cost berkenaan dengan produksi suatu produk dan penentuan harga produk. Kemudian untuk kelemahannya, yaitu tingkat ketaatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat, meskipun telah diterapkan dengan jelas jenis standar yang ditentukan oleh perusahaan dan seringkali standar cenderung menjadi kaku dan tidak fleksibel meskipun dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya yaitu analisis varians. Varians merupakan perbedaan antara jumlah yang didasarkan pada hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan. Varians atau selisih adalah perbedaan antara suatu rencana atau target dan suatu hasil. Jadi, varians merupakan perbedaan antara biaya yang dianggarkan dengan biaya realisasi. Kemudian, varians sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, varians bahan baku. Varians bahan baku adalah selisih bahan baku aktual dengan bahan baku berdasarkan standar yang diperkenankan. Varians bahan baku dapat dianalisis menjadi varians harga bahan baku dan juga varians kuantitas bahan baku. Kemudian yang kedua, varians tenaga kerja langsung, yaitu adalah selisih biaya tenaga kerja langsung dengan biaya tenaga kerja berdasarkan standar yang diperkenankan. Terdapat dua varians pada varians tenaga kerja langsung, yaitu varians tarif tenaga kerja langsung dan varians efisiensi tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga yaitu varians overhead pabrik. Varians biaya overhead pabrik adalah selisih biaya overhead pabrik aktual dengan biaya overhead pabrik berdasarkan standar yang diperkenankan. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam studi kasus. Studi kasus ini yaitu terkait dengan analisis biaya standar untuk mendukung efisiensi biaya produksi perusahaan yang dilakukan di Pabrik Gula Lestari, Patian Rowo, Nganjuk. Pabrik Gula Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi gula. Tabel di samping itu merupakan jumlah biaya anggaran dan realisasi biaya produksi pada tahun 2015. Berdasarkan pada tabel tersebut, anggaran dan realisasi biaya produksi di Pabrik Gula Lestari menunjukkan varians antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat penyebab terjadinya varians dan untuk mengetahui adanya penyimpangan, maka perlu dilakukan analisis varians pada biaya produksi. Analisis ini akan berupaya untuk mengetahui varians yang terjadi antara biaya standar dengan biaya aktual dan penyebab terjadinya varians, sehingga Pabrik Gula Lestari mampu mengupayakan langkah evaluasi untuk penyebab terjadinya varians. Selanjutnya untuk analisis data yang pertama yaitu penetapan standar biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Kemudian yang kedua, efisiensi biaya produksi dengan menggunakan analisis varian.
Yang pertama yaitu varians bahan baku yang meliputi varians harga bahan baku dan juga varians kuantitas bahan baku. Kemudian yang kedua yaitu varians biaya tenaga kerja langsung yang meliputi varians tarif tenaga kerja langsung dan juga varians efisiensi tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu penyusunan standar biaya. Yang pertama, penetapan standar bahan baku. Untuk bahan bakunya sendiri yaitu ada tebu dengan kuantitas 560.562 dan harga per tonnya yaitu 500.000. Kemudian penetapan standar tenaga kerja langsung yaitu dengan jumlah tenaga kerja langsung 398 dan jumlah jam kerja 3.339 dan jumlah tarif Rp12.131. Kemudian penetapan standar overhead pabrik yaitu total biaya overhead pabrik yaitu Rp20.112.487.272 sen. Kemudian biaya overhead pabrik tetap yaitu Rp17.317.468.404 sen, dan biaya overhead pabrik variabel yaitu Rp2.795.018.8.679 sen. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan. Yang pertama, analisis varians bahan baku yang meliputi varians harga bahan baku dengan rumus harga aktual dikurangi harga standar dikalikan dengan kuantitas aktual, yang mana hasil perhitungannya yaitu Rp8.526.871.871.2 sen, yang berarti berdasarkan perhitungan varians harga bahan baku terjadi varians tidak menguntungkan. Kemudian yaitu varians kuantitas bahan baku dengan rumus kuantitas aktual dikurangi kuantitas standar yang diperbolehkan dikalikan dengan harga standar, yang mana hasil perhitungannya yaitu Rp12.345.861.510, yang mana berdasarkan hasil perhitungan varians kuantitas bahan baku terjadi varians yang menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu analisis varians tenaga kerja langsung, yang mana meliputi varians tarif tenaga kerja langsung dengan rumus tarif per jam aktual dikurangi tarif per jam standar dikalikan dengan jam tenaga kerja aktual, yang mana hasil dari perhitungannya yaitu Rp501.371.638.63 sen, yang mana dalam perhitungan ini yaitu menunjukkan varians yang menguntungkan. Dan kemudian yang kedua yaitu varians efisiensi tenaga kerja langsung, yang mana rumusnya yaitu jam kerja aktual dikurangi jam kerja standar dan dikalikan tarif standar, dan hasilnya yaitu Rp1.974.274.246.8 yang mana dalam perhitungan efisiensi tenaga kerja langsung ini menunjukkan varians yang tidak menguntungkan. Kesimpulannya yaitu analisis yang dilakukan dalam mengendalikan biaya produksi agar tercapai efisiensi biaya adalah menggunakan analisis varians, di mana membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Berdasarkan hasil analisis varians yang dilakukan pada pabrik gula lestari, menunjukkan bahwa perusahaan belum cukup baik dalam melakukan pengendalian biaya, sehingga kurang efisien dalam melakukan pengendalian biaya. Selanjutnya yaitu saran keputusan manajerial. Yang pertama, untuk menyikapi adanya penyimpangan antara biaya aktual dengan biaya standar, maka perusahaan dapat meninjau kembali bagian yang bertanggung jawab atas terjadinya varians. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi biaya yaitu dengan cara perusahaan diharapkan merevisi kembali anggaran biaya yang telah ditetapkan sehingga dapat lebih akurat dalam meramalkan jumlah realisasi biaya yang terjadi. Kemudian melakukan perhitungan analisis varians, karena dengan analisis varians dapat mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan secara detail, serta dapat melakukan perbaikan pada tahun mendatang. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengawasan atas penggunaan biaya secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi terjadinya penyelewengan atas biaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Next.
Sekian pemaparan materi dan juga studi kasus yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.